Sesuai dengan implementasi yang sudah ada, Pak. Beberapa petani di kawasan Puncak itu dia mengembangkan tanaman kopi sebagai pelindung dari penyangga-penyangganya, Pak. Oke. Dengan pengakaran yang kuat dari tanaman kopi, ya Pak, itu bisa meminimalisir adanya banjir atau longsor dari hulu. Nah, kemudian juga yang paling utama dan penting dalam hal tanaman kopi ini direkomendasikan dan juga banyak diterapkan juga di beberapa petani yang saya kunjungi itu dengan pola agroforestry, Pak. Agroforestry. Nah, Agroforestry. dengan pola agroforestry ini karena dengan pola agroforestry tentunya hal untuk konservatif atau pelindungan mempertahankan tegakan tanaman atau pohon kayunya, Pak. Oke. Nah itu. Jadi dua hal ya. Mengapa kopi Anda ini menjadi istimewa? Satu adalah karena penerapan SOP yang konsisten. Yang kedua adalah dari segi tanggung jawab moral. Ya. Terhadap lingkungan itu, Pak. Terhadap lingkungan. Sehingga Kang Heri ini hanya mengambil kopi-kopi yang proses produksinya mengadopsi konsep agroforestry. Saya kira begitu ya. Bisa dibilang gitu, Pak. Saya kira luar biasa. Dan bagaimana nih respon para petani dengan karena ada yang berpendapat kan ketika kita pakai pola agroforestry itu nanti produksi turun. Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dalam Suara dari Rimba, kanal khusus yang membicarakan mengenai hutan, kehutanan, dan kehidupan. Semuanya adalah untuk kepentingan bersama. Hari ini saya kedatangan anak muda yang kreatif, ya, dan punya kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Bersama saya ini Mas Hari. Saya panggil Kang Hari Priyatma, ya. Siapa? Beliau ahli dalam urusan kopi. Alhamdulillah. Ya, tapi yang menarik adalah dari urusan kopi ini beliau mempromosikan untuk juga mengkonservasi agar bisa mencegah bencana banjir. Nah, saya kira urusan banjir ini menjadi sangat penting, terutama karena perubahan iklim. Perubahan iklim ini meningkatkan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, sehingga diperlukan kemampuan alam ini untuk bisa meregulasi aliran air. Jadi bencana ini luar biasa besarnya, ya. Kalau kita lihat laporan BNPB per tanggal 3 Desember, jadi berapa minggu yang lalu, itu sudah lebih dari 600.000 orang yang terdampak. Ya, yang meninggal pun juga sudah cukup banyak, 807 orang meninggal. 600 lebih masih hilang. Dan belum lagi yang terluka. Jadi sangat serius. Nah, Kang Hari ini memulai dengan kopi, gitu ya. Memang saya mendengar, kenapa saya undang, saya mendengar dari banyak orang, penikmat kopi, itu bahwa kopinya
Mas Hari ini beda dari yang lain, ya. Dan mereka menyarankan cobalah itu kopinya enak, rasa kopinya juga betul-betul terasa. Alhamdulillah. Seperti apa sih sebenarnya kopi yang Mas Hari bikin ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Haji telah memberikan kesempatan dalam ruang podcast di Suara dari Rimba. Salam dari Suara dari Rimba. Saat ini pembahasan terkait apa yang tadi dipertanyakan, bahwa kopi ini adalah sesuatu yang bisa mengkonservasi lingkungan hidup, tentunya di kawasan hutan juga bisa, tidak hanya di pertanian atau perkebunan. Ya. Walaupun identiknya memang tanaman kopi ini adalah perkebunan, Pak. Hal yang paling menarik dari kopi, karena on base dia, originalitasnya adalah kopi ini buah, Pak. Buah kopi. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, saya mau coba dulu ya. Oh siap, siap Pak. Kita coba sama-sama. Kita coba sama-sama. Biar tadi yang dipertanyakan bener gak sih? Gitu. Beneran enak nggak sih gitu kan? Bagaimana Pak? Tes dari aromanya sebelum diminum, kemudian tes dari rasanya. Ini memang beneran kopi. Ya. Jadi beda. Hanya beda dengan kopi-kopi yang umum kita temukan, gitu ya. Dan disclaimernya, ini kopi tanpa gula, Pak. Kopi untuk tanpa gula. kesehatan, no sugar. No sugar. Lebih sehat minum kopi tanpa gula. Nah, apa ini? Coba ceritakan apa yang spesifik dari kopi ini? Kopi yang kami produksi, Pak. Ya. Di sini posisi poin pentingnya adalah kami, karena banyak unsur yang berpengaruh. Tidak hanya saya. Dalam hal kopi, prosesnya itu ada 3 tahapan. Tahapan di hulu. Tahapan di hulu ini 70%, Pak. Yang mempengaruhi enaknya kopi. Di proses produksi Produksi di atas. di hulu biji kopinya itu ya. Betul. Oke. Kemudian 20%-nya adalah di proses roasting. Middle process. Kemudian ada di akhirnya atau hilirisasinya itu adalah ada di penyeduhan atau di coffee shop Di kopi shop. untuk diolah oleh barista. Hanya 10%. Oke, boleh dapat bocoran nggak nih? Karena kalau yang di hulu, yang di roasting, Ya. ini kan sebagian dari kita nggak bisa, kita konsumen. Ya. Jadi kasih bocoran dulu lah, gimana sih biar kopinya itu waktu nyeduhnya itu enak. Ini mungkin memang ini keahliannya barista, tapi kita ngintip dikit lah, kasih informasi. Ya. Untuk tadi kualitas kopi, Pak. Ya. Di 70% itu di hulu itu faktor yang paling penting, peranan utama untuk kualitas kopi yang bagus dan spesial, dan juga di akhirnya dengan kualitas premium adalah petani, peran petani yang bagaimana dia merawat, menjaga maintenance tanaman kopinya itu. Kemudian ada yang namanya proses pasca panen. Pasca panen. Di dalam hal panenan, terkait kualitas kopi yang bagus itu ada kualifikasinya, petik kopi ceri merah. Oke, ada kriteria. Oke. Karena mempengaruhi kopi ketika dipanen mature atau matangnya dengan varietas kopinya tertentu, Pak. Ketika dia matangnya itu dengan warna merah, merah pekat, itu waktu yang tepat untuk dipanen. Kemudian ada juga varietas yang tidak bisa ditunggu sampai merah, Pak. Dia memang matangnya kuning.
varietas Yellow Catuai. Nah, varietas Yellow Catuai jangan sampai ditunggu sampai merah karena tidak akan merah-merah, Pak. Yang ada nanti dia over mature. Oke. Nanti dia proses fermentasi di batang kopinya, sayang ini tidak terpetik. Itu diproses dulu pasca panen. Di pasca panen ini prosesnya ada proses wash. Wash ini bagi dua, ada full wash, ada semi wash. Ini yang paling cepat untuk proses pasca panen. Kemudian ada natural, kemudian ada honey, dan ada wine yang terakhir. Oke, artinya gini, kopinya Kang Hari ini, saya bilang ini kopi presisi, ya. Jadi mulai dari pemilihan biji kopinya itu ada kriteria yang begitu detail, gitu. Sehingga itu pula punya pengaruh terhadap kualitas kopi yang sampai di meja kita, gitu. Ya. Nah, tadi yang saya tanyakan, untuk ketika sampai di meja kita ini, saya mau bikin sendiri. Ya. Nah, saya minta bocoran dari barista tadi. Apa sih yang simple yang bisa kita lakukan? Ya. Terkait soal penyeduhan air di meja, Pak, untuk siap seduh, teknik tubruk yang paling simpel. Tubruk. Ya, teknik tubruk. Dan tidak perlu, kalau saya buat tubruk tidak perlu menggunakan sendok, Pak. Kecuali untuk takar ya. Untuk takar memasukkan si kopinya ke dalam gelas atau cangkir. Oke. Cukup di situ. Kopi tubruk itu memang yang banyak dikonsumsi ya. Iya. Secara umum. Secara umum, dan itu yang memang paling simpel. Nah, Paling simpel. jadi ini kopi 1 sendok, 1 sendok teh. Ya, takarannya itu kalau mau buat tubruk ya, setelah saya coba saya praktekkan, Pak, untuk takaran 1 sendok makan plus setengahnya ceper, tapi Pak. Oh, jadi 1,5. 1,5 ceper. ceper. Oke. 1,5 ceper. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Oke. Nah, dengan air, ketika ada ukurannya, kurang lebih airnya 120 mili. 120 mili. Ya. Jadi kalau cangkir itu biasanya 150. Betul. Ya. Ya. 150 mili. Bisa 150 mili, tetapi saya khawatirnya kan masing-masing orang punya relativitas rasa masing-masing, Pak ya. Ya, itu Khawatirnya kalau 125 itu jangan 1 cangkir dipenuhin kan? ya, Itu. betul, Pak. Oke. Kalau 150 bisa saja, tetapi nanti efeknya adalah watery atau kelebihan air. Kelebihan air. Iya. Itu rasanya beda. Betul. Jadi dituangkan air panas, air dingin, air apa ini? Oh, air panas. Oh. Kalau tubruk harus air panas. Karena biar larut dia. Ya, sepanas apa ini? Ini Ya. Di kopi ini ada yang namanya agitasi, Pak. agitasi. Agitasi itu proses di mana bercampurnya air, zat senyawa air dengan kopi. Nah, dia bercampur namanya agitasi kalau di ilmu kopi, Pak. Kemudian yang paling menarik dan yang tidak banyak orang tahu, di dalam proses tubruk yang dilewatkan adalah proses blooming. Apa itu blooming? Nah, ini makin seru ya, Pak. Waduh. Jadi blooming ini adalah agitasi, ada blooming. Ya. Woi. blooming ini proses perendaman air, Oke. ya, Pak. Merendam senyawa bubuk kopinya. Oke. Nah, direndam seperti kita masak pop mie, Pak. Oke. Pop mie kita mau matang itu kan ditunggu 3 menit. Ya. Nah, itu proses untuk istilahnya mematangkan si mie-nya. Dengan proses perendaman, air panas. Nah, kemudian siap dicicipi. Begitu pula hal yang untuk Kopi. dengan senyawa yang panas. Itu untuk melarutkan Oke. dan menyerap sari-sari kopinya. Proses blooming ini ukurannya adalah di dalam cangkir sudah diisikan kopi, airnya ditambahkan tidak full, Pak. Tetapi dia merendam
Merendam saja dulu. Merendam si kopinya dulu. Nah, merendam si kopinya dulu, kemudian di situ boleh ada yang namanya pengadukan. Oke. Ya, pengadukan mau pakai sendok. Kalau saya biasanya tidak pakai sendok, Pak. Karena secara natural, Sendok logam ya. ya, sendok logam atau alat adukan lainnya. Kalau saya tidak pakai sendok, tetapi ini gelas misalkan sudah direndam air, saya aduk pelan-pelan seperti diputar. Oke. Dia nanti akan ada bekas kopinya di pinggir dinding cangkir. Ya. Itu batasan kita nanti seduh sampai fullnya. Itu rasio yang pas secara natural, Pak. Oke. Gitu. Baru setelah itu ditambahkan airnya Ditambahkan air sampai batas itu. sampai yang tadi 120 mili 20 mili. atau batas yang tadi di dinding. Bisa dicoba sama pemirsa. Jadi kesalahan umum kita bikin kopi itu adalah taruh kopi, tuangkan air, Bang, dan aduk gitu kan. ya. Terus Biar pakai gula, Pak. Pakai gula. Yang salahnya itu. Terus tunggu nanti yang ngapung-ngapung. Nah, ya. Ya. Biar ngamper dia ke bawah, itu, Pak. Oke. Nah, ini ada yang membuat kopi itu harus dari air mendidih nih. Air mendidih langsung dituangkan. Nah, ini yang benar yang mana? Oke. Kalau untuk yang original, Pak, yang betul-betul kopi asli tanpa campuran. Seperti Iya. ini ya. Ya, alhamdulillah seperti kopi yang kami produksi, Pak. Ya. Jangan sampai mendidih, karena ilmu yang saya dapat, Pak, waktu saya sekolah kopi, ketika positioning suhu air tinggi, ya, Pak, di dalam zat senyawa kopi ini ada yang namanya enzim kortisol. Enzim kortisol. Nah, Penting itu. ya, di dalam kopi juga ada kafeina tentunya, Pak, ya. Ya. Vitamin B2, vitamin E juga ada, walaupun kadarnya sedikit. Ya. Kemudian utamanya di dalam hormon kortisol itu, enzim kortisol, atau ketika masuk ke dalam tubuh dia menyerap hormon kortisol, itu yang meminimalisir adanya kepikunan. Sehingga ketika si kopi ini dengan suhu panas itu hilang vitamin-vitamin itu, Pak. Oke. Paling maksimum untuk rekomendasi suhu dalam penyeduhan kopi itu 92 derajat 92 derajat. Celcius. Oke. Pak. Ini pemirsa, ini rekomendasi dari ahli kopi ya. Ternyata minum kopi itu juga bisa menghindari kepikunan ya. Karena ada enzim kortisol. Nah, di dalam kopi juga banyak mengandung vitamin-vitamin yang juga tentu berguna bagi tubuh kita. Syaratnya jangan dirusak, yaitu jangan menyeduh kopi di atas suhu 92. Ya. Idealnya antara 85 sampai 92. Nah, ini tidak semua orang punya termometer. Ya. Jadi bagaimana sederhananya? Ya. Untuk mengecek suhu air panas, Pak, ketika didiamkan, nah, ketika dia didiamkan keluar istilahnya kayak seperti asap, Pak, ya. Iya. Seperti asap, itu suhu di atas 80 derajat. Oke. Tapi ketika sudah tidak ada, tetap kita tiup keluar asapnya, itu sudah ada 80 derajat. Sudah turun. Untuk mengeceknya, Pak, ya. Ya. Tetapi kalau misalkan dari, kan kita ada pemanas air, Pak. Ya. Pemanas air sampai mendidih dia tuh. Sampai mati sendiri, otomatis kita asumsikan bersama itu 100 derajat, Pak. Ya. 100 derajat, kemudian mati, Pak. Ya. Kita buka dulu. Kita buka. Kita tunggu 2-3 menit. Oke. Jadi pemirsa, kalau airnya mendidih, matikan dulu kompornya,
ya, atau kalau dia pakai listrik ya listriknya dibuka, tunggu 2-3 menit, ya. Air itu akan sesuai untuk nyeduh kopi. Ya. Luar biasa, ya. Kalau ahlinya ya pasti tahu caranya, gitu kan. Tapi ini bukan kopi tubruk ini, Mas. Bukan. Ini kopi kita Arabica dari Sumatera, Pak. Arabica Yang Sumatera. Terima kasih teman-teman Sumatera, dan kita ikut berduka cita Iya, Pak. ya atas musibah yang sekarang menimpa. Mudah-mudahan kopi di sana masih bisa aman. Insya Allah. Tetapi untuk harga jual di sini tidak aman, Pak. Tidak aman. Tidak aman karena kebunnya di sana banyak kena juga, Pak. Jadi terpengaruh ya. Terpengaruh sangat. Terpengaruh ya. Enggak, jadi ini ada macam-macam cara penyajian kopi ini. Ada, Pak. Ya, yang tadi kan tubruk. Kalau Tubruk. ini apa ini? Ini disajikan oleh barista Saya jadi kita, Pak. suka ini. Oleh barista kita Urijip, Kang Agus Suryanto. Kalau misalkan nanti kapan main waktu ke Bogor, bertemu dengan Kang Agus, ini kaderisasi yang belum tahu kopi dari awalnya, Pak. Dari nggak tahu kopi. Dari nggak tahu kopi. Sampai Tetapi bisa. sekarang sudah Barista. bukan barista saja, Pak. Roaster juga, Pak. Roaster juga. Wah. Luar biasa. Jadi ini seduhan V60. V60 ini V60. Oke. Nah, filosofi V60 ini kenapa? Karena dia menggunakan alat perangkat yang berbentuk V, Pak. Oke. Nah, namanya ini adalah dripper. Berbentuk V. Nah, ini sebetulnya dari Jepang, Pak. Teknik seduhan ini dari Jepang. Oke. Kemudian dia menggunakan paper filternya berbentuk V juga. Nah, kemudian dari dripper, paper filter, nanti teknik penyajiannya tidak langsung dimasukkan kopi bubuknya. Oh. Dengan takaran tadi sama, Pak. Ya. 1,5 sendok makan. Oke. Ceper. Ceper. Tapi dibasahin dulu paper filternya. Oke. Untuk menghilangkan aroma-aroma, ya kita maklum lah, paper Dari filter. paper. Oke. Nah, dan apalagi hasil produksi kan suka ada bau-bau tidak sedap. Nah, Ya. kita tuangkan dulu air panas, Pak. Kita situ sekalian untuk membilas Kondisikan, ya. servernya, Pak. Oh, ya. Server yang di bawahnya itu server, nanti kita bilas, kita cuci, baru dimasukkan kopinya. Di sini teknik penyeduhan ada, saya biasa menggunakan 2 cara. Cara 2 part dan cara 3 part. Dan keduanya tentunya harus melalui proses teknik blooming. Oke. Teknik bloomingnya itu 30 detik. Oke, Mas. Yang penting bagi konsumen itu bisa menikmati ini kopi. Jadi boleh tahu nggak? Ya. Ini kopi apa sih? Artinya mungkin punya brand atau punya kafe atau apa gitu. Oh iya. Ini kopinya dari brand Urijip Coffee Roast. Urijip Coffee Roast. Urijip Coffee Roast ini berdiri sejak tahun 2019 dan tidak bisa dilupakan karena berbarengan dengan momentum pandemi Covid. Oh ya. 2019. Jadi, oke. Jadi kalau kita ingin kopi enak, ya nanti bisa lebih jauh dengan Kang Hari inilah gitu. Boleh, Pak. Tapi saya dengar, ya ini juga punya sertifikat internasional. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, apa itu coba? Ya. Sertifikat tersebut sertifikat teknik lokal oleh Specialty Coffee Association of Europe, Pak. Jadi dia Asosiasi Kopi Eropa. ya, basic keilmuannya itu standar sertifikasi Specialty Coffee Association of America. Oh, oke. Nah, itu standarisasi SOP-nya. Oke. Kalau pemirsa datang ke lab kita di roastery, itu ada kita tempel, Pak. Dan saya pun kalau misalkan turun ke lapangan, ke petani-petani kebun, saya tidak pelit untuk men-share Oke. SOP karena bentuknya dia sudah enak visual gambar, Pak. Oke. Dan di situ Jadi keahliannya berbagi lah ya. Jadi ini adalah
kopi ini itu adalah kopi standar internasional gitu ya. Bisa dikatakan begitu karena kita dikatakan begitu, Pak. menyesuaikan SOP-nya. Ya, artinya proses-proses produksinya Ya. itu memang digunakan standar internasional gitu. Ya. Nah, kalau kita ingin punya ini kan, mungkin kalau setiap hari harus datang ke kafenya kan juga mungkin agak jauh gitu. Tapi kita ada nggak sih bubuknya atau apa sih, seperti apa? Ada? Oh, ada Pak. Kebetulan saya bawa kemasan-kemasan. Ini ada beberapa kemasan. Nah, ini kemasan yang memang sudah kita ekspor. Ada logo Indonesianya. Karena kita cinta tanah air, Pak. Oh, ya. Oke. Jadi Ini yang biasa konsumen langganan kita di Korea, Pak. Oke. Di Korea memesan ini. Nah, saya sisipkan bendera Indonesia untuk Ya, sebagai kebanggaan lah. kebanggaan. Ya, betul, Pak. Oh, saya kira ini informasinya lengkap nih ya. Ya. Mulai dari varietas kopinya, bahkan sampai ke altitude-nya ya. Pada ketinggian berapa, segala macam. Jadi kita artinya pemirsa yang pengen bikin kopi di rumah bisa juga ini ya. Dan yang Jadi menarik, ada nilai ini, apa nilai? ada. Kalau yang untuk ekspor biasanya konsumen ini yang paling menarik untuk kita, dia rate-nya itu adalah value dari cupping score. Iya, ini ada nilai cupping score. Ini 82,75. Ya, Artinya apa ini? dia premium coffee. Jadi premium coffee itu dia dengan defect itu maksimum 5%. Maksimum defect 5%. Iya. Kalau saya sortir defect 5% itu double top, Pak. Artinya dari proses green bean yang kita sortir, dari proses roast bean-nya nanti kita sortir. Oke ya. Dan juga kalau pemirsa punya relativitas rasa yang dengan masing-masing, itu bisa custom. Istilah custom seperti ini, Pak. Di sini ada single originnya, ini di blend. Ada Arabica 70, ada Robustanya 30. Jadi ada juga campuran Arabica dan Robusta. Betul, Pak. Jadi sesuai selera dari konsumen. Oke, luar biasa. Jadi itu ada scoping, ada skor ya. Ya. Itu kalau tidak saya ada standar atau indeks ya, Ya. yang disebut specialty coffee. Ada, Pak. Ini kopi yang di atas premium, atau premium itu sudah masuk specialty atau gimana nih? Ya. Jadi posisi untuk tadi, Pak, penentuan cupping score itu kita ada form indikator secara internasional. Form dari Specialty Coffee Association. Yang dimana ada kurang lebih 11 kategori dari penilaiannya. Ada flavor, ada aroma taste-nya, ada sweetness, ada acidity kalau misalkan Arabica. Nah, kalau Arabica ini Q grader. Kalau Robusta ada penilaiannya untuk Jadi ada 11 variabel. Ya, Itu yang dinilai. betul, Pak. Yang dinilai Kemudian dari nilai-nilai itu ketemulah angka dia 83 apa 80. Nah, positioning cupping score finalnya itu nanti ada kategori secara kualitatif. Baik premium Ya. atau specialty Ya. ataupun komersial. Jadi premium ini ya Middle ya. Jadi ada di atasnya lagi special. Iya, ada yang lebih lebih enak lagi itu. Lebih. Pasti harganya juga beda lah. Beda, Pak. Beda. Kemarin saya baru dari Bandung, itu 1 kilonya harganya ya 1 juta. 1 juta. 1 kilonya. 1 kilonya. Jadi ini buat petani kopi saya kira bisa menjadi harapan. Betul. Nah, ini yang masih kurang banyak tahu, Pak, petani itu. Iya. Jadi artinya gini, ketika kopi ya, produksi kopi ini dilakukan dengan menggunakan standar SOP tadi, itu sebenarnya bisa memberikan penghasilan yang sangat bagus buat para petani. Gitu. Nah, sekarang Mas
terkait dengan bencana alam. Ini Kang Hari ini kan bukan semata-mata mengembangkan kopi, tapi juga punya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, pasti ada kriteria lagi nih. Kopi macam apa nih yang diambil kan? Sehingga ada kaitan antara produksi kopi dengan kelestarian lingkungan. Apa sebenarnya yang dipilih ini, kopi yang diproduksi di manakah, di karakter apa, proses produksinya gimana ya sebenarnya? Baik Pak, untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, tadi di brand atau di informasi brand di kemasan ada yang disebut indikator altitude Pak. Altitude, ya. Nah ini altitude ini kan daerah-daerah yang ya termasuk rawan ini. Iya. Ya. Sehingga untuk kesesuaian tepat lokasi dengan tadi varietas kopi, karakteristik kopi, untuk di ketinggian cocoknya adalah Arabica Pak. Bukan berarti Robusta tidak cocok. Robusta juga masuk. Ya, ini ketinggian ini memang Arabica ya. Ya. Khusus ini mah dari 50 kota. Ya. Sumatera Barat. Betul. Ini yang memang salah satu prosesornya waktu saya kunjungan ke sana itu minta untuk di cupping grade. Dan saya kasih SOP-nya. Saya challenge Pak. Saya kalau turun ketemu petani, saya challenge mereka bisa tidak menyesuaikan dengan SOP seperti ini. Ya, kalau bisa kirim ke saya menjadi retail off taker. Betul Pak. Jadi penyemangat mereka. Penyemangat mereka. Jadi kopi-kopi yang bisa memenuhi kriteria tadi, kriteria kualitas kopinya sehingga mencapai nilai indeks di atas 80 gitu ya, itulah yang diambil. Nah, tetapi proses produksinya sendiri di lapangan itu, ini kan yang menjadi concern orang sekarang adalah ketika hutan rusak, itu menimbulkan banjir. Nah, bagaimana mendesain supaya petani kopi ini juga bisa berperan dalam pencegahan banjir? Ya. Sesuai dengan implementasi yang sudah ada Pak. Beberapa petani di kawasan Puncak itu dia mengembangkan tanaman kopi sebagai pelindung dari penyangga-penyangganya Pak. Dengan pengakaran yang kuat dari tanaman kopi ya Pak. Itu bisa meminimalisir adanya banjir atau longsor dari hulu. Nah, kemudian juga yang paling utama dan penting dalam hal tanaman kopi ini direkomendasikan dan juga banyak diterapkan juga di beberapa petani yang saya kunjungi itu dengan pola agroforestry Pak. Agroforestry. Nah, agroforestry. Dengan pola agroforestry ini karena dengan pola agroforestry tentunya hal untuk konservatif atau pelindungan mempertahankan tegakan tanaman atau pohon kayunya Pak. Nah itu. Jadi dua hal ya. Mengapa kopi Anda ini menjadi istimewa? Satu adalah karena penerapan SOP yang konsisten. Yang kedua adalah dari segi tanggung jawab moral. Ya. Terhadap lingkungan itu Pak. Terhadap lingkungan. Sehingga Kang Heri ini hanya mengambil kopi-kopi yang proses produksinya mengadopsi konsep agroforestry. Kira-kira begitu ya? Bisa dibilang gitu Pak. Saya kira luar biasa. Dan bagaimana nih respon para petani dengan karena ada yang berpendapat kan ketika
kita pakai pola agroforestry itu nanti produksi turun, penghasilan turun, kan gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari cerita tadi, justru dengan cara seperti itu mereka bisa mendapatkan harga yang lebih bagus. Nah, kenyataan di lapangannya gimana ya respon para petani? Ya, kesadaran terkait soal transaksional Pak ya, dalam kopi ini memang harus ada penyadaran dari konsumen dan produsen. Dan konsumen pun banyak yang belum tidak sadar ketika mana yang harus diberikan privilege lebih. Asal minum kopi aja. Asal minum kopi, tidak memperhatikan di hulunya bagaimana effort dari petani itu Pak. Jadi menurut pandangan saya pribadi, kita juga harus mengkampanye petani-petani kopi yang ikut melestarikan dengan pola agroforestry itu. Memang betul Pak, itu salah satu masuk kelemahan terkait soal kuantiti dari hasil produksi agroforestry. Tapi di samping itu bagaimana trik solusi win-win solution untuk mereka tetap dengan kuantiti terbatas tetapi dapat nilai tambahan ekonomi. Salah satunya dan dilihat dari kualitas. Kualitasnya sehingga kita harus memberikan pembekalan ilmu dengan cara SOP tadi Pak. Kita berikan kepada mereka dan tentunya konsumen pun kita sebagai off-taker harus sadar bahwa ada nilai add value-nya terkait untuk melestarikan lingkungannya itu Pak. Jadi kalau begitu ya sebenarnya yang namanya adaptasi terhadap perubahan iklim itu bisa dilakukan oleh setiap orang ya dengan cara yang sederhana gitu ya. Jadi misalnya begini, ini soal kopi saja ya. Kita juga mesti mulai berpikir ini barang ini diproduksi dengan cara gimana. Jadi kalau barang-barang diproduksi dengan cara merusak lingkungan, ya sebaiknya dihindari. Jadi sebagai seorang konsumen, sebagai individu, itu punya pilihan. Mau ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, atau hanya sekedar memuaskan kepentingannya sendiri. Jadi melihat, menelusuri, ini kopi diproduksi gimana caranya? Gitu. Nah, kebetulan ini kopi diproduksi dengan cara-cara yang memperhatikan lingkungan. Nah, yang jadi persoalan adalah terhadap orang-orang yang di daerah hulu ya, yang dia bekerja ya dengan memperhatikan lingkungan. Hasil kerjanya itu banyak memberi jasa lingkungan, ya. Dia bisa menjaga hidrologi, ya, sehingga aliran air bisa dikurangi, ya. Jadi sehingga tidak terjadi banjir. Sebaliknya pada saat musim kemarau, karena air yang meresap ke dalam tanah lebih banyak, maka mata air juga terjaga dengan baik. Nah, itu kan jasa-jasa yang luar biasa, ya, yang dinikmati secara cuma-cuma oleh semua orang. Atau dalam istilah ekonominya itu disebut public goods, barang publik. Ya, barang publik, barang yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, petani itu melakukan itu semua, itu kan ada biayanya. Gitu. Untuk menjaga lingkungan itu ada biayanya. Gitu. Nah, ini kan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah atau negara, karena memang negara itu harus menyediakan barang publik. Ya, public goods dalam jumlah yang mencukupi. Karena itulah yang menyebabkan orang menjadi sejahtera. Gitu. Nah, Kang Hari dan kawan-kawan ini kan aktif nih mengajak para petani. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Ya. Pernah dengar nggak itu? Bahwa pemerintah mendukung ini petani-petani di daerah hulu
paling tidak sehingga bisa secara teknik mereka bisa melakukan, tetapi yang paling penting adalah penghargaan dari negara terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan oleh para petani ini. Apa pernah dengar nggak gitu? Dalam program strategis nasional yang saya cari informasi dan dapatkan bahwa terkait untuk mensejahterakan masyarakat dan hutan lestari, di program Kementerian Kehutanan itu ada yang namanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Nah, dalam program perhutanan sosial ini memang memberikan persetujuan kelola di kawasan hutan dengan waktu tertentu, untuk dikelola oleh masyarakat. Nah, pandangan saya itu merupakan suatu hal yang menjadikan privilege dan diberikan kewenangan untuk mengelola kepada masyarakat tersebut, Pak. Tetapi plus minusnya tentunya ada ruang di situ masyarakat untuk bagaimana mencari kebutuhan sehari-harinya, Pak. Nah, controlling dari kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya tersebut dan untuk mensejahterakan keluarganya, Pak, di dalam hal spek yang mikronya, mereka pun perlu didampingi dengan SOP-SOP yang dimana tadi untuk hal menjaga konservasi sumber daya air dan tanah itu, Pak. Oke. Jadi Mas, ya, yang mengetahui SOP itu selain Kang Hari ya, yang aktivis di kopi, maka sebenarnya fungsi itu juga harus dijalankan oleh penyuluh kehutanan. iya, betul, Pak. Nah, kalau dulu saya tahu bahwa di kehutanan itu ada yang namanya penyuluh kehutanan. Mereka menularkan ilmunya, membimbing, ya, mendampingi. Nah, sekarang apa ada itu penyuluh kehutanan? Ya. Dalam pelaksanaan di lapangan, Pak, tentunya harus ada pendampingan. Pendampingannya itu bisa swadaya dan juga dengan tadi, Pak, peran-peran dari penyuluh kehutanan. Iya. Nah, peran penyuluh kehutanan ini diaktifkan dalam hal untuk kegiatan-kegiatan tadi. Bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya dalam kawasan itu dalam koridor-koridornya, Pak. Adapun pendamping dari swadaya, baik itu di kawasan ataupun di APL, mereka memberikan suatu guidance. Dan tentunya ketika ada regulasi payungnya dari pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, ya, UPT juga, pelaksanaannya mereka secara normatif, Pak, ya, mereka harus dijalankan itu, Pak, sehingga itu ada harmonisasi bersama dengan masyarakat. Oke. Poin Ada yang dilakukan lagi. iya, betul, Pak. Perhutanan sosial, saya tadi sampaikan perhutanan sosial itu memang menarik, ya, sebagai satu upaya pemerintah memberi akses, ya. Nah, tapi ada juga satu hasil penelitian. Jadi kalau saya ambil misalnya dari zaman Belanda tahun 1865 kalau nggak salah ya, yang pertama kali Belanda mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan hutan itu ada didasarkan pada hasil riset mereka bahwa setiap pembukaan hutan, ya, 1% hutan terbuka itu menyebabkan kenaikan runoff, aliran permukaan 2%. Itu zaman Belanda. Nah, kemudian di tahun 2010-an itu juga ada riset, ya, yang dilakukan oleh Syahrini, Nyoman,
dan lain-lain itu menunjukkan bahwa ketika 10% hutan dibuka, itu menimbulkan 58% aliran permukaan. Jadi ada peningkatan. Kalau dulu 1% menjadi 2% kenaikan aliran permukaan, tahun 2010 itu 1% menaikkan 6% aliran permukaan. Nah sekarang dengan perubahan iklim di mana curah hujan yang lebih tinggi, maka sebenarnya kemampuan menyerap air itu diperlukan. Nah tetapi daya dukung itu juga terbatas. Nah perhutanan sosial ini apakah juga sudah memperhatikan ya perubahan runoff? Karena Belanda dulu ketika membangun kebun teh di puncak, dia sudah hitung itu bahwa akibat dari pembangunan kebun itu aliran air akan lebih besar. Maka Belanda membuat sodetan Kali Ciliwung, ya itu sampai sekarang masih ada. Kemudian juga membuat waduk-waduk kecil atau setu-setu untuk menampung aliran air yang berlebih itu, gitu kan. Nah, program perhutanan sosial ini yang jelas-jelas itu pasti ada pembukaan hutan, ya. Ya mungkin tidak 100% atau entah berapa persen. Pasti berpengaruh terhadap juga aliran permukaan. Nah, apakah variabel ini itu juga sudah diperhitungkan di dalam konsep perhutanan sosial? Kalau belum ya tidak apa-apa, disadari saja sehingga itu bisa disempurnakan bahwa pengendalian air, ya hidrologi itu kan bisa dengan vegetasi, ya pendekatan vegetasi ya dengan menanam lebih banyak tanaman hutan karena pada tanaman hutan itu infiltrasinya lebih tinggi, atau dengan sipil teknik, ya jadi dengan membuat waduk-waduk tadi kan itu yang harus dipertimbangkan. Jadi proses adaptasi, ya itu juga harus dilakukan. Jadi alam ini hanya satu, ya ruang ini hanya satu, ya ketika terjadi perubahan maka fungsi hidroekologis ini kan harus dipertahankan karena itu adalah pembatas alam yang nggak boleh kita lampaui, gitu kan. Sehingga setiap perubahan itu harus diikuti langkah-langkah untuk menjaga supaya fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi hidrologi dan ekologinya itu tetap dipertahankan. Nah, sepengetahuan Kang Hari ini, karena kebetulan terlibat juga dalam agroforestry, dan agroforestry itu juga bagian dari perhutanan sosial. Itu pemikiran itu sudah sampai ke sana atau sebenarnya memang harus diperbaiki gitu? Ya. Terkait hal itu poin utamanya adalah concern dari multi pihak dalam hal implementasinya, Pak. Karena hemat saya bahwa dalam perhutanan sosial ini dia ada yang dinamakan guidance terkait rencana kelola perhutanan sosial. Oke. Nah, di rencana kelola perhutanan sosial ini dia pilih ada beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi juga. Nah, secara hitam di atas putih, dokumen itu menjadi guidance selama 10 tahunnya dan diturunkan menjadi rencana kegiatan tahunannya. Yang menarik adalah tadi ketika ada pertanyaan terkait bagaimana DPS terkait untuk memperhatikan hidrologis itu pun ini atau ekologisnya juga.
Dalam rencana kelola perhutanan sosial ini ada yang dinamakan pembagian ruang. Ada ruang perlindungan, ada ruang pemanfaatan. Nah, hal tersebut pun sebagai salah satu payung dalam kawasannya, fungsinya adalah ada hutan produksi dan hutan lindung. Dan hutan konservasi tidak termasuk di perhutanan sosial karena dia diatur lain. Dalam hutan produksi dan hutan lindung itu implementasi kegiatan usaha masyarakatnya atau kelompok perhutanan sosial yang sudah definitif itu dibatasi, Pak. Nah, mungkin saya pikir ketika dalam perhutanan sosial hal-hal yang menjadi preventif untuk safeguardnya adalah di dalam regulasi-regulasi yang sudah mengatur itu pada pemerintah pusat. Tapi hal tersebut karena implementasi terkait perhutanan sosial ini memang memerlukan banyak pihak karena dia tadi Pak public good dan juga persetujuannya yang diberikan kepada masyarakatnya juga ini yang awam Pak, swadaya. Nah, ini kontribut dari seluruh pihak sangat diharapkan dan diperlukan. Jadi Mas, Kang Hari ya, kita menyambut baiklah upaya pemberian akses ya kepada masyarakat. Tetapi kita juga belajar secara umum itu aturan-aturan main itu hanya berhenti sampai menjadi dokumen administrasi. Ya, implementasi di lapangannya itu kadang-kadang tidak sesuai. Implementasi. Ya, ini penyakit umum di Indonesia, bukan hanya di persoalan kopi ini ya. Jadi saya kira sangat perlu gitu ya bahwa pemerintah juga jangan hanya berhenti di administrasi, gitu kan. Nah, tapi barangkali kita berharap pemerintah mungkin itu juga akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi ketika para petani ini juga sudah menyadari, gitu kan, maka yang paling penting adalah menciptakan ukuran-ukuran, gitu ya. Jadi misalnya sebelum sebelum diberikan hak perhutanan sosial misalnya kan, sudah bisa diukur nih debit air pada waktu musim hujan berapa, musim kemarau bagaimana, sedimentasi seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kita berubah menjadi perhutanan sosial, ditanam kopi, entah ditanam apa, ada perubahan apa tidak gitu kan. Nah, ketika itu terjadi perubahan dan perubahan itu menjadi lebih buruk, maka si petani sendiri itu bisa langsung melihat ya dan bisa melakukan perbaikan. Nah, ini nampaknya hampir nih yang sepengetahuan saya ya, Mas, bukan hanya di perhutanan sosial saja gitu ya. Tetapi di pola-pola pengelolaan yang lainnya itu nampaknya indikator itu tidak digunakan ya. Bahkan oleh pemerintah sendiri. Kita tidak jarang kok melihat ya pemerintah itu yang dengan sengaja gitu melakukan konversi legal. Ya, konversi legal itu apa? Mengubah hutan untuk program-program tertentu, termasuk program perhutanan sosial. Nah, tetapi fungsi utama dari hutan itu kan menyediakan public goods tadi, gitu ya. Nah, ketika ada perubahan-perubahan itu diukur apa enggak dampaknya, gitu kan? Sehingga bisa diantisipasi, dilakukan mitigasinya, dilakukan adaptasinya juga, gitu. Nah, ini secara umum yang kita lihat. Tapi saya berterima kasih ini kepada Kang Hari ya sudah berbagi pengetahuan ya
kita bisa minum kopi, membuat kopi ya. dengan cara yang benar, Ya. gitu ya. Ini hanya kulitnya saja tadi yang diinfokan, Pak. Betul. Kalau dagingnya nanti Wah, jangan itu Bisa ahlinya. panjang, Pak. Itu ahlinya lah. Itu ahlinya. Bagi kita konsumen itu bisa tahu aja cara bikin kopi yang benar. Nah, itu sudah baik. Dan atau mungkin sebelum saya akhiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Ya, baik, Pak. Untuk para petani kopi dan juga terkait kondisional tadi, Pak. Alam saat ini tentara yang maha kuasa Allah yang dipandang sepele air, Pak ya. Yang paling takuti kan api, jelas ya menyakitkan. Tetapi air juga. air ketika over debit ya, kita lihat kondisional di 3 wilayah di Indonesia yang sedang berkabung, ini menjadi salah satu trigger kita bersama, apalagi di hulunya para petani, masyarakat yang ada di sana. Kita tingkatkan terkait kegiatan-kegiatan menanam, dan ketika mindsetnya adalah ke ekonomi, cobalah dengan pola agroforestry, karena multi layer yang bisa diharapkan pendapatan jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Tentunya keseluruhannya di hulu adalah yang menjamin terkait soal public goods untuk ke hilir, dan semuanya menjadi amal jariah yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin. Terima kasih, Kang Hari. Pak. Pemirsa, kita hidup dalam alam yang sama. Belajar dari Kang Hari, sebenarnya kita juga bisa ikut berperan secara individual untuk turut menjaga lingkungan. Pertama adalah dengan mengkonsumsi produk-produk ya yang dihasilkan dengan cara-cara yang menjaga lingkungan. Hindari produk-produk yang diproduksi dengan cara merusak lingkungan. Yang kedua adalah bahwa perubahan iklim itu adalah sebuah kenyataan bahwa hujan akan semakin deras. Dibutuhkan resapan air yang semakin banyak. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita juga bahwa melestarikan hutan, menjaga daerah-daerah yang sensitif, daerah-daerah yang peka, agar tidak mudah melepaskan air, termasuk cara-cara agroforestry. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi dalam tema-tema lain yang lebih menarik. Salam lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.